Tuhannya Maria, kamu? Ya baguslah suruh Maria sembah saya. Oh, oke. Berarti kamu Tuhan. Ya kamu yang nunjuk Kita saya kok. jawab aja, Pak Kingdom. Yang disembah Bunda Maria itu siapa? Yahweh atau Yesus? Oke, makanya kalian dengar dulu saya menjelaskan. Gak perlu saya mendengarkan penjelasan. Dijawab dulu, Yahweh apa Yesus? Yesus adalah Sang Firman. Sang Firman yang mengambil Dasar botol, rupa ditanya apa manusia. jawab apa. Yesus itu nama kemanusiaan. Dia datang sebagai manusia. Lagi saya bertanya. Enggak ditanya Dia siapa datang Yesus. Hei, kamu enggak ditanya siapa Yesus, enggak ditanya. Saya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Ya, selamat malam Bang, agama apa? Selamat sore kakak, saya Islam. Oh iya Bang, kita naikkan yang Kristen dulu ya Bang. Tolong moderator yang ganteng-ganteng yang ada di atas, bantu saya untuk naikkan ya. Pak Kingdom, Pak Kingdom nggak mau lagi naik ke sini. Maaf Pak Kingdom ya, tadi ada yang mau syahadat, jadi Pak Kingdom nggak kami terima dulu. Karena Pak Kingdom itu taunya melakukan suatu penipuan aja. Kingdom gak? Samsu. Halo, Halo, selamat sore. Agama apa? Samsu. halo. Ya, selamat sore. Agama apa, Bang? Kalau Kristen silakan dibuka kameranya, kita di sini diskusi. Ya, alhamdulillah saya Muslim. Terima kasih, Bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Saudara kita yang Muslim, tolong ditahan dulu, jangan dulu naik, karena kita di sini mengutamakan saudara kita yang Kristen. Karena yang Kristen ini harus mendapatkan suatu pencerahan. Samawa Bunda Nora. Wow. Kasih. Halo Kasih. Kasih dari Kristen apa? Kasih. Oh alah. Jangan yang Islam naik. Saya heran kalau yang Islam naik ini mau alah, kadang kita nih capek loh. Kasih dari Tuhan. Halo pendebat. Ya, Kristen Sore. Islam.
Kristen. Itu live-nya jangan dijeda. Ya, silakan open cam. Oh, harus open cam ya? Harus di sini, Bang. Aku nggak bisa open cam. Abang, jangan seperti si Ulus yang melakukan suatu penipuan dan dusta. Maksudnya saya tidak mau open cam, bukan tidak bisa. Oke, silakan turun ya. Nikmati kesendirian Anda dengan diri Anda dan Tuhan Anda yang nampak dirinya, sementara kamu nggak mau nampakkan dirimu. Enak kali kau. Kau pikir ini rumah apa? Alhamdulillah ada yang naikkan. Saya menyapa aja ya. Halo Sony Lebong. Halo Bang Opei. Halo Sony. Sony. Halo Aprilia. Alamak. Assalamualaikum. Kristen Bunda. Bukan Muslim. Bunda, saya kenapa ngomong Kristen Bunda sebelum Bunda dilemparkan? Ayo, yang saudara kita yang Kristen aja yang naik, yang Islam tetap layar, di share-share. Halo Richie Bongs. Kak Nora, aku belum sunat. Suruh itu apa? Pakai batu, dihancurkan aja, digeprek. Halo Richie Bongs. Halo Iya, Demo. selamat sore. Sore, agama apa Bang? Oh, saya pengikut Paulus. Oh, Kristen ya? Iya, Kristen. Silakan open cam Bang, kita di sini diskusi. Aduh Bunda, sorry lah, saya turun lagi. Saya nggak open cam Bunda, sorry. Saya turun dulu. Yes. Kenapa Bang? Kok nggak mau kali kalian open cam? Halo Demon. Allah. Saya kayak apa ya? Ayo dinaikin lagi. Jahat kali Bunda. Makin udah mau sunat. Halo, ini siapa nih namanya? Ravendra Kazuya. Harigatola Hama. Zeke. Iya, siang-siang maling seng. Halo Ravendra, Zeke, Encung, Ferry. Halo yang baru naik. Dijelaskan agama kalian apa? Kalau Kristen silakan open cam, kita di sini. Akal separuh ngajar. Ortodeto, jangan menunjukkan ajaran kasihnya ya. Halo Ferry, agama apa? Kak Nora, Ya. aku belum sunat Kak Nora. Di mana tempat orang sunat? Pokok tanya Bengkel sama Suzuki. Di bengkel Yamaha. Tempat sunat kok ditanya. Di bengkel. Di sana ada laskar bit. Encung. Halo Zeke. Ya, Ya, selamat siang Abang, agama apa? Kristen. Silakan open cam Bang, kita diskusi. Encung. Silakan open cam Bang, kita diskusi Bang. Mau diskusi apa, Bun? Ya, silakan dibuka dulu kameranya. Oke, karena di sini temanya tadi apa sudah dihilangkan, jangan merokok Bang, kita nanti kena peringatan. Kena. Bang Zeke silakan bertanya saja. Di sini ada Ustadz kita Bang Dio. Apa yang mau ditanya ini, Bunda? Oh, tanya aja kira-kira harga sembako di pasar gimana gitu. Oh, mau tanya. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah. Saya mau kalau gitu saya tanya ya.
Kenapa Bang Zeke sampai sekarang masih Kristen? Sementara Yesus tidak mengenal Kristen. Bahkan jangankan mengenal, menyebut Kristen saja tidak. Saya lahir Kristen dari orang tua. Dilahirkan Kristen. Karena mengikuti orang tua makanya jadi Kristen ya? Mungkin. Oke, jadi abang percaya nggak bahwa sebenarnya agama itu kalau bisa jangan jadi warisan. Kalau kita katakan, ayolah coba kita berakal, yang namanya agama itu adalah suatu aturan yang diajarkan kepada manusia agar manusia ini bisa dibedakan dengan makhluk hidup yang lain. Nanti saya katakan binatang agak kasar ya. Bagaimana kalau saya katakan begini? Agama itu artinya biar tidak kacau. Berarti kita diatur. Nah, ada yang namanya kalau namanya agama itu landasan keimanan itu akan tumbuh dari sebuah kitab suci. Betul tidak? Betul. Nah, sekarang kalau ini Bang Zeke mudah-mudahan ya, insya Allah Bang Zeke mudah-mudahan bisa santun ya kita diskusi ya. Ini kita saling sharing aja ya. Boleh ya? Yang dimana Bang Zeki, saya tanya kenapa masih Kristen? Karena mengikuti orang tua. Saya juga dulu Kristen, karena orang tua saya juga dulu Kristen. Tapi bedanya, kalau di Islam, itu saya katakan, kamu tidak usah memeluk agama Islam kalau kamu belum berakal. Silakan kamu beriman kepada agama Kristen, karena itu memang agama orang tua kamu. Jadi menggunakan akal tidak, maaf, saya mengatakan kalau di Kristen tidak perlu berakal, imani saja. Tetapi kalau di Islam, jangan kamu memeluk agama Islam. Makanya saya katakan, bagi saudara-saudara kita, jangan memeluk agama Islam kalau kamu belum berakal. Kira-kira setuju nggak kalau seperti itu Bang Zeke? Karena di Kristen, kalau saya katakan berakal dulu baru beriman, kayaknya tidak mungkin. Setuju, karena kita kan hidup diberikan akal untuk memilih pilihan hidup, karena kita setelah hidup akan kembali kepadanya. Kira-kira gitu kalau menurut saya begini. Oke, saya setuju ya. Tapi bagaimana kalau saya katakan begini, Bang Zeke? Berakal itu bukan soal memilih saja, tapi harus tahu Tuhan mana yang harus kita sembah, layak dan patut disembah. Nah, yang kita tahu definisi Tuhan itu adalah sesembahan, dia maha pencipta, dia memiliki yang namanya sifat kemahaan. Terima tidak? Ya, kalau sang pencipta punya kemahakuasaan. Oke. Kalau Tuhan belum tentu, Kak. Bukan begitu. Tuhan itu adalah suatu gelar yang dimana Tuhan itu adalah sang pencipta yang memiliki sifat kemahaan. Itu Tuhan. Ya, kalau kan gini Kak ya. Setiap manusia punya akal dan pikiran dan punya pemahaman yang tidak bisa dipaksakan. Kalau saya soal sang pencipta, saya tidak sampai akalku ke sana karena dia tak terlampaui. Kalau menurut saya. Bukan, yang tidak terlampau itu kekuasaannya, Bang. Kita sekarang nggak bahas kekuasaan. Kita bahas sifat. Tuhan mempunyai sifat. Nah, sifat-sifat Tuhan. Kalau Tuhan mempunyai sifat, dia sama dengan manusia. Nah, sekarang saya mau, disinilah kita masuk. Sifat-sifat Tuhan tidak bisa disamakan dengan makhluk. Siapa bilang? Oke. Maha melihat, apakah berarti Tuhan punya mata? Tidak. Nah, Tuhan maha mendengar, apakah berarti punya telinga? Tidak. Kalau maha melihat, berarti Tuhan bisa menjangkau seluruh semesta alam ini. Terima tidak? Terima. Nah, kalau melihat, apakah bisa menjangkau seluruh alam semesta? Kalau kita manusia tidak bisa. Oke, berarti ini bedanya maha melihat dengan melihat. Mendengar dengan maha mendengar. Nah, apakah bisa sifat maha melihat diberikan kepada makhluk manusia?
kepada makhluk manusia. Kalau Tuhan itu jadi manusia ya bisa. Karena dia bisa Bukan. jadi segalanya. Bang, ini saya bicara sifat, Bang, bukan Tuhannya yang menjadi. Kita bicara sifat. Kalau menurut saya Tuhan itu tidak punya sifat. Karena sifat itu hanya identik dengan manusia. Kalau kita punya secara logika dan fakta dan nyata. Kita kan hidup di dunia nyata. Itu di dunia mitos sudah itu. Oke, sekarang begini, Bang. Tuhan itu memiliki sifat. Nah, sifatnya apa? Salah satunya Maha Pencipta. Itu sifat apa? Kalau Maha Pencipta itu bukan sifat, Kak, kalau menurut saya. Oke, jadi itu apa? Itu kuasa. Beda sifat sama kuasa. Kita harus bisa bedakan itu. Kalau sifat kayak kita manusia punya kebencian, itu sifat kebencian. Bukan, itu namanya nafsu, Abang, bukan sifat. Kalau nafsu itu ewe-ewe itu benda. Nah, bukan. Kalau Abang mengatakan nafsu merujuk ke seksualitas, pernah nggak Abang mengatakan, saya tidak bernafsu makan? Oh, itu hasrat itu. Hasrat itu baru yang namanya birahi, Abang. Bagaimana Abang ini? Saya rasa Abang... Iya, bisa juga ke hasrat itu, Bunda. Karena makan itu kan gini, karena perut itu bisa juga jadi Tuhan. Karena lapar. Jadi bisa mengendalikan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sekarang sebentar, Itu, izin Pak. Bunda. Iya, iya. Sekarang begini, inilah Kristen, saya bilang. Makanya saya bilang Kristen itu, kalau dibilang berakal dulu, itu bullshit. Karena apa? Cobalah pikir. Nafsu itu sudah mereka artikan bahwa itu merujuk kepada seksualitas. Padahal nafsu itu, hawa nafsu itu bukan berarti merujuk kepada seksualitas. Itu yang ada pada diri kita, ya. Itu yang ada pada diri kita yang menimbulkan yang namanya hasrat. Nah, Betul, Bunda, betul. hasrat itu bukan merujuk juga kepada seksualitas. Hasrat ingin Tapi gini Bunda, saya kan sudah bilang Bang, tadi, saya bisa kita punya jelaskan dulu. akal. Bang, Tidak, izin, Bang. tunggu saya potong dulu Bunda. Kita Bang, punya jangan akal. potong, Bang, biar saya dapat Jadi poin, Bang. ketika manusia Bang, punya saya dapat akal, poin. pasti Bang, punya biar saya pemahaman dapat yang poin, berbeda. Bang, kita diskusi biar dapat poin. Kalau Abang ya. memotong, tidak akan dapat poin, Abang. Abang Oke, mengatakan oke. nafsu itu merujuk kepada seksualitas. Kita sakit, pasti kita tidak ada nafsu. Pasti Ya. begitu. Betul. Apakah nafsu seksualitas ketika kita sakit? Nafsu makan. Bahkan amarah saja, kita terdorong oleh hawa nafsu. Iya, saya tidak pungkiri itu Bunda. Loh, kalau tidak pungkiri, kenapa Abang tadi mengatakan itu merujuk kepada seksualitas? Gini Bunda, itu kan pemahaman saya. Kan? Nggak mungkin Bunda paksakan pemahaman saya sama pemahaman Bang Bunda. Zeki, bentar Bang Zeki, bentar. Kanora, aku izin sholat dulu ya. Oke. Nggak nafsu aku lihat Bang Zeki ini. Tapi gini Bunda, aku mau tanya. Udah kembali ke masalah Tuhan aja, nggak usah ngomong Bunda, kayak gitu. ya kembali ke masalah Tuhan. Apakah gini Bunda, aku dulu bertanya, apakah Tuhan yang saya sembah sama dengan Tuhan yang disembah Bunda? Siapa nama Tuhan Anda? Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak siapa? Bapak, ya Bapak di surga. Dia Tuhan bukan? Tuhan Jadi Roh Kudus berasal dari Bapa. Tuhan juga bukan? Tuhan, kan Tuhan itu kan gelar. Ya, oke. Sekarang saya tanya, ketika Yesus mengatakan, "Hai Bani Israel, dengarkanlah, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Menurut Yesus, yang Esa ini Tuhan yang mana? Yang Esa itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, karena semuanya berasal dari Bapa. Coba simak lagi pertanyaan saya. Ya. Yesus mengatakan, "Hai Bani Israel, dengarkanlah, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Itu satu data lagi, dua data. Yesus mengatakan, "Ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi." Itu yang kedua data. Yang ketiga data. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya yang benar dan Yesus Kristus adalah utusan. Pertanyaannya, menurut Yesus, Tuhan yang benar, yang Esa itu siapa? Dan menurut Yesus, Yesus itu siapa? Menurut Yesus ya, jangan menurut Abang. Kalau Bunda bilang menurut Yesus, aku nggak tahu jawabannya, karena saya bukan Yesus. Loh,
Tapi Kalau Yesus sudah menurut mengatakan, Bunda, aku mengucap syukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Itu kata Ya. Yesus. Nah, Yesus mengatakan juga, hai Bani Israel, dengarkanlah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. ya. Nah, pertanyaannya, menurut Yesus, melalui data yang saya sudah kasih sama abang, Yesus Ya. pernyataan Yesus, siapa Tuhan yang benar itu? Bapak Elohim, Bapak di surga. Nah, oke. Dan menurut Yesus, Yesus itu siapa? Tanyalah sama Yesus, mana saya tahu, saya nggak pernah ketemu sama Yesus. Dan mengenal Yesus Kristus adalah utusan. Satu data lagi. Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Betul. Jadi menurut Yesus dia itu siapa? Tanyalah sama Yesus. Bunda, kenapa Bunda tanya sama saya? Mana saya tahu. Tadi kan datanya udah saya baca, Bang. Tapi kalau dibilang Bunda, menurut saya Yesus itu siapa? Dia Tuhan saya, dia Raja saya. Jangan menurut My Abang. Lord. Karena kalau menurut Abang, tidak sesuai nanti di dalam Bible Abang. Kalau di dalam Ya. Bible Abang, Yesus mengklaim dirinya hanyalah utusan. Satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Bapa, pencipta langit dan bumi. Nah, Bapak itu siapa? Loh, Bapak itu adalah Tuhannya Yesus. Aku bersyukur Oh. kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Saya mau tanya sama kakak, apakah Bapak itu disembah oleh orang kakak? Loh, sekarang Bapak itu apakah disembah oleh orang kakak? Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Tuhan Iya, yang aku tanya besar. kan, aku pengen penasaran kak. Loh, Jawab saja, disembah atau tidak? Kalau tidak ya berarti beda Tuhan kita. Bapa, Tuhannya Yesus, yang disebut Yesus adalah Allah, kami sembah. Siapa itu? Bapak. Loh, sekarang kalau ditanya, Bapak siapa yang kalian sembah? Bapak di sorga. Siapa namanya? Kalau saya panggil Bapak saja, karena pribadi seperti Pak Zeke kalau ke sekolah anak Pak Zeke, pasti dipanggil Bapak saja tidak mungkin. Pasti dibuat Bapak Zeke, ada nama. Iya. Bapak itu gelar. Nanti saya tanya, Bapak yang di sorga namanya siapa? Bapak yang di sorga. Apakah Iya. Tuhan punya nama? Loh, kenapa abang ada nama? Saya manusia. Yang saya tahu sang pencipta itu tidak punya nama karena dia tidak terhampir. Ya, Kalau Yesus itu begitu- kan raja mengenalkan kita kepada sang pencipta. Kalau raja atau Tuhan? Sama itu. Kalau saya melalui dialah saya mengenal Bisa sang mati pencipta. nggak? Bisa mati raja. Bisa mati. Tuhan juga bisa mati. Wow, makanya saya bilang Tuhan mempunyai sifat maha. Ternyata Bang Zeke tidak tahu sifat mahanya Gini, itu tidak gini, mungkin gini, Tuhan Kak. bisa mati. Karena pemahaman kita beda. Pemahaman Waktu Tuhan kakak sama mati, pemahaman saya bentar dulu. beda. Waktu Tuhan Saya mati juga siapa bisa yang? saya katakan Tuhan. Bentar dulu, wih. Tuhan Waktu bagi Tuhan anak-anak mati, saya. dengerin dulu. Waktu Tuhan mati siapa yang menjadi Tuhan? Kalau Tuhan mati, siapa yang jadi Tuhan? Itu Iya. pertanyaan atau apa? Pertanyaan. Itu bukan pertanyaan itu. Tuhannya berapa? Mas Zeke Tuhannya berapa? Tuhan saya. Ya. Banyak Tuhan saya. Ada berapa? Tuhan saya banyak. Orang Tuhan saya anggap Tuhan. Karena dia yang memerintah saya. Disembah, Bang. Yang disembah. Yang disembah. Maksudnya disembah ini bagaimana? Saya tidak tahu cara menyembah bagaimana. Menyembah ini bagaimana? Kan ada dia menyembah bersujud. Kalau saya menyembah, tidak menyembah bersujud saya. Sementara Yesus berdoa di Taman Getsemani dia bersujud. Kalau saya, Kak, cara menyembahku melakukan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Selesai. Saya tidak mau saya Menyembah. sujud. Terus bagaimana cara abang beribadah kepada Tuhan Anda? Melakukan apa yang diperintahkan. Beribadah. Mengasihi sesama manusia. Beribadah, Bang. Beribadah. Beribadah. Melakukan kehidupan seperti sehari-harinya. Berbuat baiklah. Jangan mencuri. Terus Jangan kalian ke berzina. gereja ngapain, Bang, kalau nggak beribadah? Aduh, parah ini orang. Saya jarang bergereja, Bunda. Pantes lah. Jarang bergereja saya. Sekali setahun saja. Jadi cara beribadah kepada Tuhan itu bagaimana?
melakukan apa perintahnya, menjauhkan larangannya, jangan mencuri. Abang pernah lihat nggak orang Yahudi beribadah, Bang? Saya tidak pernah lihat karena saya bukan orang Yahudi. Yesus orang Yahudi loh. Iya, Yesus orang Yahudi. Terus kalian kenapa bisa jadi pengikut Yesus? Emang salah? Ya salah lah. Wah, jangan begitu. Aku punya hidup. Masa Sekarang begini, kakak Bang. mau salahkan saya? Sekarang begini, Bang. Kalian tahu Islam pengikut Nabi Muhammad, betul? Ya, saya percaya itu. Nabi Muhammad sholat, apakah umat muslim tidak sholat? Yang saya tahu, sholat dorang. Nah, Yesus beribadah di bait suci, dia melakukan ritual ibadah, Bang. Terus kenapa kalian nggak lakukan seperti itu? Tapi kalian mengaku pengikut Yesus. Jadi apa yang kalian ikuti, Bang? Karena begini, Kak. Ritual itu kan tidak ada gunanya juga bagi kita sesama manusia. Dan mana lebih baik kita pergi ke gereja daripada menolong orang yang kesusahan? Istilah begitu itu, Kak. Karena kita dilihat dari perbuatan. Parah orang ini. Parah. Tidak. Kutanya dulu. Perbuatan kita itu baik, siapa yang mengendalikan kita? Bang, yang namanya ada Tuhan, pasti dia itu minta disembah. Musa pun ada Tuhan. Bani Israel pun juga menyembah Tuhan. Mereka ada tata ibadahnya, Bang. Makanya tata ibadah orang Yahudi, Abang tahu nggak? Enggak. Kenapa? Karena saya bukan Yahudi. Terus kenapa kalian mengklaim kalian pengikut Yesus? Kami bisa mengatakan kami pengikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berpuasa, kami berpuasa. Beliau sholat, kami sholat. Lah, Yesus beribadah di bait suci, kalian beribadah nggak? Enggak. Kami ke gereja hari Minggu, itu pun sekali setahun. Terus bagaimana cara beribadah kalian kepada Tuhan kalian? Ya untuk apa? Lucu, itu namanya kau hidup suka-suka hatimu. Kan saya yang jalani hidupku, Kak. Kalau saya percaya Yesus sampai mati, nggak bisa, Kak. Yesus masalahnya nggak kenal Kristen. Iya, walaupun dia tidak kenal Kristen, yang penting saya percaya kepadanya. Kau percaya sebagai apa? Sebagai di kehidupan nanti, bahwa aku akan dibangkitkan. Yesus saja dibangkitkan. Dia bangkit mengalahkan maut. Dia dibangkitkan. Gini, gimana dia dibangkitkan sedangkan dia bisa membangkitkan orang mati? Dia dibangkitkan, Bang. Baca Kisah Para Rasul 2. Gimana sih? Dia bangkit mengalahkan maut pada hari yang Dia dibangkitkan. Apa hebatnya apa hebatnya dia katanya mengalahkan maut? Aku nggak bisa bantah apa yang Kalau saya tanya, Bang, karena selama 3 pemahaman hari kita ngapain dia beda. di neraka? Kalau pemahaman saya Selama 3 tentang hari, Yesus, ngapain dia di neraka? Selama 3 hari ngapain dia di neraka? kenapa? Selama 3 hari ngapain dia di neraka? Mengalahkan maut. Apa yang dikalahkan maut? Orang dia mati kok. Iya, saya juga percaya Yesus mati. Iya, apa hebatnya mengalahkan maut? Orang dia mati. Anda lucu. Upah dosa adalah maut. Iya, saya tahu upah dosa adalah maut. Dia mati nggak? Mati. Terus kamu mengatakan dia mengalahkan kematian, sementara dia mati. Dia bangkit loh. Siapa yang bangkitkan dia? Siapa yang bangkitkan dia? Kamu baca Kisah Para Rasul 2 nggak? Bahwa yang membangkitkan dia itu Bapa sendiri. Gini, Kak. Aku kan gini. Apakah aku harus percaya sama kakak daripada apa yang ada? Maaf, saya tidak berdiskusi sama botol. Kalau kamu suka-suka hatimu mengkonsep Tuhan, ya itu suka-suka saya, itu suka-suka saya. Tai maupun juga bisa kau jadikan Tuhan. Itulah omongan kasarku. Kotoranmu pun juga kau bisa jadikan Tuhan. Definisi Tuhan aja kau nggak tahu, sifat-sifat Tuhan aja kau nggak tahu. Botolmu tuh jangan dipelihara, Bang. Makanya betul kalau dikatakan Islam itu hanya untuk orang berakal, bukan untuk orang botol. Halo Pak Pendeta. Sore Bunda Nora, kenapa kok marah-marah? Naik sementara, gak usah nunjukkan bahwa kamu itu Pak Pendeta bisa melakukan sesuatu yang dimana tipu daya itu berhasil kepada kamu. Kenapa kok kau ngamuk-ngamuk?
Ya ngamuk lah, cobalah dia bilang Tuhan itu Tuhan dia banyak, bahkan ibunya bisa dijadikan dia Tuhan, kan botol. Iya, terus pertanyaannya apa lagi, Bunda? Loh, bukan soal pertanyaan. Dia bilang katanya nafsu itu bisa dijadikan Tuhan, yaitu nafsu dia. Saya tanya, nafsu apa? Dia bilang nafsu, yang namanya nafsu itu merujuk kepada seksualitas, sementara makan aja juga nafsu. Iya, Nah, bicara. sekarang begini aja, Pak Kingdom. Ya. Saya mau bertanya nih. Kalau memang Yesus itu Tuhan, Iya. kalau memang Yesus itu Tuhan, terus menurut Yesus di dalam Bible, Bapa itu siapa? Menurut Yesus, Bapa itu siapa? Bapa itu Tuhan. Yesus Tuhan juga. Yesus Tuhan. Kudus Tuhan juga. Roh Kudus Tuhan. Yang Esa yang mana? Tiganya Esa. Oke, baik. Jadi gini, Bunda, banyak saudara Islam kan masih mempertanyakan tentang ketuhanan Yesus, ya. Kalau kita baca di Lukas 1 ayat 43, ketika Maria berkunjung ke rumahnya Elizabeth yang adalah sepupunya, ketika Maria tiba di rumahnya Elizabeth berkata seperti ini, "Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Yesus yang masih di dalam kandungan Maria sudah diakui sebagai Tuhan, makanya Elizabeth berkata, "Siapakah aku ini?" Oke, jangan terlalu panjang Pak Kingdom. Siapakah aku ini? Ibu Tuhanku. Jadi Yesus, jadi waktu di dalam kandungan, Bunda Maria ini nyembah siapa? Yesus dalam kandungan. Oke, jadi Bunda Maria tetap menyembah Yahweh, Bapa Sang Sumber. Jadi waktu Yesus dilahirkan, Bunda Maria menyembah Yesus. Ketika Maria sedang mengandung, Sesudah anak itu Maria kan, melahirkan. ya, baik. Nah, Oke, jadi kata yang perlu dipahami itu menyembah itu apa? Apakah sebentar. Pak Kingdom. Tadi saya tanya, sebelum Yesus dilahirkan masih di kandungan, siapa yang disembah oleh Bunda Maria? Yahweh, Ya. Elohim. Ya, Nah, Yahweh, sesudah Yesus Elohim. dilahirkan, Anda bertanya Ya. lagi, menyembah itu artinya apa? Lucu. Oke, jadi Sesudah ini yang Yesus dilahirkan, siapa yang disembah Bunda Maria? ya tetap Elohim. Bukan anaknya. Anaknya kan datang sebagai manusia. Nah, sekarang begini, ketika Yesus sudah besar, adakah yang menyembah dia sebagai Tuhan? Oke, ada. Nah, ketika Yesus sudah dilahirkan, apakah ibunya menyembah anaknya? Baik, jadi supaya Anda memahami dulu, Bunda, contoh sebentar, jangan cengengesan. Kita gini ya, kita berdiskusi itu jadi orang ya. Katanya waktu Yesus besar, ada yang menyembah Yesus. Jadi gini, Waktu Yesus di dalam kandungan, Bunda Maria Gini, menyembah Yahweh Elohim. Sesudah Gini, Yesus Nora. Ya. dilahirkan, Bunda Maria menyembah siapa? Bunda Oke. Maria tetap menyembah Yahweh. Tapi sementara Yesus itu adalah Tuhan. Oke. Nah, Bunda Boleh Maria ini saya jelaskan? sebenarnya menyembah Yesus apa menyembah Yahweh? Baik, boleh saya jelaskan sekarang. Jawab aja, menyembah Ya. Yesus apa menyembah Yahweh? Tidak semua pertanyaanmu itu harus dengan jawaban, tapi harus dengan penjelasan. Masuk bang. Apa aja? Pak Kingdom, sebentar. Pak Kingdom mute dulu, noise ya. Kita Pak Kingdom nanti nyalakan. Kita dari awal. Tadi saya katakan, menurut Yesus, yang Tuhan, Bapa itu siapa? Tuhan. Yesus Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Mana yang Esa? Tiga-tiganya. Nah, Pak Kingdom tadi buka data, ketika Bunda Maria datang kepada Elizabeth, terus Elizabeth mengatakan, siapakah aku ini? Ibunya Tuhanku datang padaku. Ibunya Tuhanku. Nah, pertanyaan saya, Bunda Maria nyembah siapa sebelum Yesus dilahirkan? Nyembah Yahweh Elohim. Nah, sesudah Yesus dilahirkan, Bunda Maria menyembah siapa?
tetap menyembah Yahweh. Nah, ketika Yesus dewasa, adakah yang menyembah Yesus sebagai Tuhan? Ada. Nah, kalau memang Yesus itu adalah Tuhan, apakah Bunda Maria juga menyembah Yesus sebagai Tuhan atau tidak? Nah, silakan dijawab. Itu saja. Apakah Bunda Maria menyembah anaknya atau menyembah Yahweh? Silakan. Oke, baik. Jadi kita nggak perlu ke Maria dulu atau kepada Yahudi, orang Yahudi dulu ya. Kita buktikan saja ketika Yesus. Lah bagaimana Anda bisa memahami kalau saya baru mau menjelaskan Anda sudah mengingatkan. Saya minta jawaban dari narasi Bang Kingdom yang mengatakan Yesus ketika dewasa ada yang menyembah dia sebagai Tuhan. Makanya saya bertanya, ibunya Tuhanku, kata Elizabeth, berarti Yesus adalah Tuhan. Nah, siapa yang disembah oleh Bunda Maria? Yesus atau Yahweh? Jawab aja. Oke, jadi makanya saya mau menjelaskan supaya Anda memahami dulu ya. Pertama, yang tadi saya sudah sebutkan bahwa yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan sudah dijelaskan Lukas 1 ayat 43. Terus Lukas 2 siapa ayat Tuhannya 11. Maria? Dijawab aja. Sudah, kau diam dulu Handi, kamu diam. Terus di Lukas 2 ayat 11, malaikat sendiri yang dari surga datang berkata kepada para gembala bahwa pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang ketiga, 3 orang Majus dari timur. 3 orang Majus ini adalah ahli perbintangan. Yang ditanya siapa Tuhannya Maria? Kamu Handi, kau diam dulu. Jangan. Bukan itu yang ditanya siapa Tuhannya Maria. Sebentar, jangan dulu kau, supaya kamu bisa tahu, kamu bisa paham. Iya, siapa Tuhannya Maria? Yesus. Siapa Tuhannya Maria? Itu yang ditanya. Kalau saya bilang Tuhannya Maria, kamu? Ya siapa? Iya, kalau saya mau bilang Tuhannya Maria, kamu? Ya baguslah, suruh Maria sembah saya. Oh, oke, berarti kamu Tuhan. Ya kamu yang nunjuk saya kok. Jawab aja, Pak Kingdom. Yang disembah Bunda Maria itu siapa? Yahweh atau Yesus? Oke, makanya kalian dengar dulu saya menjelaskan. Gak perlu saya mendengarkan penjelasan. Dijawab dulu, Yahweh apa Yesus? Yesus adalah Sang Firman. Sang Firman yang mengambil Dasar botol, rupa ditanya apa manusia. jawab apa. Yesus itu nama kemanusiaan, dia datang sebagai manusia. Lagi saya bertanya. Enggak ditanya Dia siapa datang Yesus. Kamu enggak ditanya siapa Yesus, enggak ditanya. Saya bertanya, waktu Yesus di kandungan, kan Bunda Maria menyembah Yahweh. Nah, setelah Yesus dilahirkan, siapa yang disembah Bunda Maria? Karena kata Pak Kingdom, Yesus juga adalah Tuhan. Siapa yang disembah? Yahweh atau Yesus? Itu aja dijawab. Ketika Yesus datang, itu datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Ini yang perlu dipahami. Ini makanya kalian ini bingung. Tunggu dulu. Pak Kingdom tadi mengatakan ketika Yesus datang sebagai manusia. Tadi pertanyaan saya, ketika Yesus sudah dewasa, adakah yang menyembah dia sebagai Tuhan? Makanya kalian ini kan nggak memahami. Ada nggak yang menyembah Yesus sebagai Tuhan ketika Yesus sudah dewasa? Banyak ayat. Sebentar. Banyak ayat. Jawab aja Pak Kingdom. Jangan dulu ke ayat. Ada nggak yang menyembah Yesus sebagai Tuhan ketika dia dewasa? Ada. Nah, terus kenapa Pak Kingdom mengatakan ketika Yesus datang dia sebagai manusia? Sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Ya, sebentar. Santai aja. Bukan, jawab aja. Iya. Sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Datang sebagai manusia yang bergelar Tuhan. Oke, datang sebagai Tuhan. Yang disembah Bunda Maria, Yesus atau Yahweh? Dalam konteks apa dulu? Ya. Dalam lanjutin apa dulu? Memang nggak ada ilmu kalau dari Kristen itu nggak ada ilmu sedikit pun. Lanjut. Kamu bilang kamu punya ilmu karena cuma tidak ada ilmu setai gigi pun yang bisa didapat dari Kristen. Tidak ada. Makanya kamu lucu-lucuan bilang, doang. Masa makanya Tuhan kamu bilang, datang? Tuhan datang dalam rupa bukan Tuhan. Apa itu? Ilmu apa itu? Tuhan datang dalam rupa bukan Tuhan. Pernah rupanya Tuhan mau pensiun jadi Tuhan.
Makanya ilmumu itu kamu berkata bahwa Kristen itu datang dari Roma, Antioquia itu di Roma, ya. Itu ilmumu. Kamu berkata bahwa Antioquia itu di Roma. Memang nggak ada ilmu dari Kristen tuh, nggak ada ilmu yang bisa kita dapat. Ilmu apa? Coba, Tuhan datang dalam rupa bukan Tuhan. Ini pertemuan yang ke-31 cuma sama Anda. Wih, langsung loncat ke 30. Lah, saya hitung semua. Saya hitung semua pertemuan. Berarti ini ke-31-nya kamu ditertawakan ribuan manusia. Ayo, bagaimana bisa Anda mengajarkan manusia lain Tuhan datang dalam rupa bukan Tuhan? Coba. Apakah itu disifati Tuhan? Bahwa Tuhan itu bisa berubah menjadi bukan Tuhan? Tuhan bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Itulah kenapa Yesus meminta agar waspada kepada serigala. Karena serigala itu membinasakan. Bahkan pengetahuan Tuhan itu dirubuhkan. Coba, Tuhan mengatakan dirinya bukan manusia dan bukan anak manusia. Paulus datang, sang serigala datang merubuhkan konsep itu. Tuhan tidak ada yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada yang dibentuk setelahku. Paulus datang merubah konsep itu. Akulah Tuhan, akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan. Paulus merubah konsep itu. Tuhan dimatikan, Tuhan dihidupkan. Itulah serigala buas. Makanya Yesus meminta kepada Bani Israel, muridnya, agar waspada kepada serigala tersebut. Karena dia akan membinasakan. Dia sangat buas. Kok Tuhan dibilangnya mati, boleh. Tuhan dimatikan. Boleh saya bicara sekarang? Iya, bicara. Tapi pasti orang tertawa mendengarkan bahasamu. Silakan. Baik. Anda berkata bahwa serigala, ya, yang berbulu domba. Menurut kamu serigala yang berbulu domba itu siapa? Paulus. Oke, baik, Paulus. Di mana Paulus itu mematikan orang setelah dia bertobat, setelah dia bertemu Yesus, dia membunuh orang. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 1:19, 2 Korintus 10 nomor 5, Paulus mematikan akal manusia. Di mana Paulus setelah bertemu dengan Yesus, saya sudah bilang, saya sudah jawab samamu. Dia membunuh orang. Dia membunuh akal manusia. Lebih baik dia membunuh jasad manusia daripada dia membunuh akal. Inilah kau ini pakai ilmu iblis. Seperti iblis menggoda Hawa. Sekarang saya tanya samamu, mana kamu lebih suka jasadmu dimatikan tapi dalam keadaan waras, daripada kau hidup tapi akalmu dimatikan? Kau pilih mana? Oke, baik, kita bahas temamu, siapa nabi atau rasul palsu? Enggak, kau kembali di situ dulu. Mana kau lebih pilih? Mana lebih kau pilih? Kau dimatikan jasadmu dalam keadaan waras, kau meninggal, daripada kau hidup di bumi tapi akalmu tidak waras. Kau pilih mana? Saya nggak memilih satu dari apa yang Anda sampaikan. Itulah sadisnya Paulus. Sampai kau sendiri sebagai pemeluknya pun malu kau untuk memilih ajarannya, kan? Malu kau, kan? Karena saya Paulus itu mengajarkan, saya tidak memilih. Paulus mengajarkan untuk mematikan akal manusia. Itu ajaran Paulus. Saya tidak memilih satu pun dari apa yang Anda sampaikan. Artinya kamu pun jijik terhadap misi Paulus. Karena kau apa jijik yang Anda sampaikan itu terhadap nggak misinya. Hei, kamu boleh menipu Paulus mengatakan, bodoh, jangan kau tuduh saya. Paulus yang mengatakan, kamu boleh menipu yang Paulus yang mengatakan, Paulus yang mengatakan, sama yang dari Papua kemarin. Paulus kamu yang mengatakan bahwa dia membunuh dan mematikan akal manusia. Camkan itu baik-baik. Makanya kau menjadi seperti sekarang ini. Tuhan turun menjadi bukan Tuhan, mati dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Apamu yang mati coba sampai kau bisa berani mengatakan itu? Akalmu. Kenapa bisa akalmu mati? Kenapa bisa akalmu mati? Karena Pauluslah yang membinasakan otakmu. Di mana dalilnya Paulus mematikan otakmu? 1 Korintus 1 nomor 19.
2 Korintus 10 nomor 5, Paulus mematikan akal pengikutnya. Paham? Sampai situ paham? Sudah. Dah. Sudah. Ya. Baik. Jadi Paulus itulah serigala yang buas. Oke. Baik. Catat Kalau itu. kalau kamu mengatakan bahwa kami Kristen itu dibunuh akalnya oleh Paulus, lalu kenapa sampai saat ini dunia dikuasai oleh orang-orang Kristen? Nah, bagus. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana Dengarkan. orang-orang Saya Kristen jawab. itu Saya bisa jawab. menjadi ahli-ahli? Saya jawab. Pertanyaanmu saya jawab. Camkan baik-baik. Kalau kupingmu sudah nggak bisa mendengarkan, cukup lubang hidungmu. Dengar. Dengar. Kenapa orang Kristen menguasai dunia? Iblis adalah penguasa dunia. Iblis pernah menjanjikan kemegahan, kuasa dunia, kerajaan segala yang ada di atas muka bumi kepada Yesus. Siapa yang menjanjikan itu? Iblis. Apa kata iblis? Yesus, jikalau kau menyembah aku, segala kerajaan dunia, segala kemegahan dunia akan aku berikan kepadamu. Sebab aku iblis berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Jadi kalau kau bangga menguasai dunia, betul, memang kalian itu adalah hamba iblis. Sudah. Sudah. Oke, baik. Kau mau ngomong apa? Apakah ketika iblis meminta Yesus menyembah dia, Yesus menyembah dia? Tidak, kalian yang menyembah iblis. Kalian yang menyembah iblis. Yesus tidak. Makanya Yesus itu ganti baju pun tidak pernah. Karena dia tidak menerima kuasa iblis. Bahkan sampai sekarang 2000 tahun kurasa nggak pernah ganti pakaian. Kenapa? Karena dia tidak menguasa, tidak menerima kuasa iblis. Sedangkan iblis yang datang kepadanya, aku akan memberikan segala kerajaan dunia. Anda bangga sekarang Anda merajai dunia? Udah Yohanes 14 nomor 31 yang menguasai dunia menurut Yesus siapa? Yohanes 12 nomor 30 yang menguasai dunia siapa? Penguasa dunia siapa menurut Yesus? Jawab dulu. Ya, Penguasa dunia menurut Yesus siapa? Ya, setelah iblis itu dibuang ke Jawab dunia ini dulu, jawab dulu. Menurut Yesus penguasa dunia siapa? Boleh saja bicara sekarang? Kau jawab. Menurut Yesus penguasa dunia itu siapa? Jadi setelah iblis itu dibuang ke bumi, dan dia berhasil menggoda menurut Yesus manusia dunia ini penguasa dunia itu siapa, Pak Pendeta? Menurut Yesus, jawab. Iblis lalu? Bagus. Tadi Anda merasa menguasai dunia, betul? Ya. Berarti Anda adalah? Oke. Kamu tahu nggak bahwa iblis sudah dikalahkan ketika Yesus bangkit? Tunggu dulu, izinkan saya tertawa sekali lagi. Ketika Yesus bangkit mengalahkan maut. Ketika Yesus bangkit. Teman-teman, kita sudah dengarkan dari pengakuannya, penguasa iblis dunia adalah iblis. Mereka adalah penguasa dunia. Bukti mereka adalah penyembah iblis. Saya berdata, Bung. Saya berdata. Mulai framing. Saya berdata. Kau mulai framing. Saya berdata. Kau mulai framing. Saya berdata sesuai dengan data. Kamu yang mulai kewajaran. Saya berdata. Datang ngawur gimana? Penguasa dunia kau katakan siapa? Iblis. Yang menguasai dunia sekarang ini siapa katamu? Kristen. Kau framing. Ilmumu hanya framing. Sakit sekali. Makanya sakit sekali. Oh mama. Udah ya. Makanya jadi kau sudah mengakui ya. Kau sudah mengakui bahwa kamu itu adalah golongan dari penguasa dunia. Siapa penguasa dunia? Iblis. Siapa penguasa dunia katamu? Iblis. Siapa yang hebat sekarang di dunia ini? Kristen. Berarti Kristen sama dengan
Kristen sama dengan Pengikut Loh, iblis. saya bertanya samamu. Kristen sama dengan Pengikut saya iblis. bertanya samamu. Mulai Kristen framing. sama dengan kena jantung, kena di jantung. Ilmu iblis yang kau pakai, Kena ilmu di jantung. Kau sendiri yang mengakui penguasa dunia adalah Kristen. Yesus mengatakan penguasa dunia adalah iblis. Dan kamu pun mengakui bahwa menurut Yesus penguasa dunia adalah iblis. Sekarang yang menguasai dunia adalah Kristen. Berarti baik. Jadi gini Suma, supaya Anda bisa menjadi orang cerdas, orang pintar, orang cermat. Bagaimana Ya. kau mau mengatakan saya orang cerdas sementara kau pengikut Paulus yang dimatikan akalmu? Hah? Akalmu Udah sudah selesai dimatikan oleh Paulus, gimana kau mau Iya. cerdas? Udah selesai? Udah selesai? Udah. Oke, baik. Baik. Hah. Kalau makanya saya bilang tadi, kalau kami Kristen, orang-orang Kristen itu nggak cerdas, dunia ini hidup dalam primitif, minum kencing onta. Berarti Anda ingin mengatakan bahwasanya saking cerdasnya Kristen itu sampai Tuhan pun diimani turun ke bumi menjadi bukan Tuhan gitu. Justru itulah hebatnya Tuhan. Itulah hebatnya Tuhan. Hah? Tuhanmu Apa kan hebatnya? nggak berbentuk. Tuhanmu kan nggak berbentuk apapun. Ya kan, nggak ada wujudnya. Nggak tahu Sekarang Tuhan punya yang mata disembah nggak? Yesus wujudnya kayak apa? Tuhan yang disembah Yesus wujudnya kayak apa? Ya Tuhan. Di bawah. Saya sebenarnya hanya memberikan kau napas aja sampai saya ngambil alih. Penguasa dunia adalah iblis. Tanpa Kristen dunia jadi bolot katanya. Berarti Kristen adalah Allahu Akbar, Masya Allah. Oke teman-teman Kristen, tolonglah diskusi itu jangan menang-menangan, jangan. Gak perlu menang-menangan. Besok mau harus menang, gak perlu. Jadi kita diskusi yang rasional aja. Ya, silakan Bung. Silakan. Dari Kristen, Katolik, Protestan, Advent, Mesianik, siapakah nabi palsu atau rasul palsu itu? Ya, silakan buka kamera. Silakan. Buka kameranya, Bang. Harus buka kamera Ayo. ya bang? Iya, saudaraku, silakan. Bang, Yuk. harus buka ya? Kalau nggak Iya. boleh, nggak bisa gimana? Berarti ada Boleh nggak abang bisa di buka bawah. kamera? Harus buka kamera, Bang. Silakan. Nabi Aduh. palsu itu nabi yang mati kena racun. Oh, Yesus dong. Yesus dong, Bang. Yohanes 19 nomor 30. Yesus minum anggur, mati dia. belum seberapa menit di atas salib mati keracunan. Nabi yang Alamak. buat mujizat tanpa disaksikan oleh orang. Paulus dong berarti. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bapak. Ayo Nabi buka yang kamera, Pak. Nabi yang suruh umatnya minum kencing unta. Oh, nggak ada dalilnya itu. Enggak ada.
Nggak ada dalilnya. Yang menyuruh makan segala-galanya itu yang nabi palsu, Abang. Siapa yang mengajarkan Anda makan segala binatang? Bukannya masuk ke dalam mulut yang haram, yang najis. Berarti kencing unta bisa dong masuk ke dalam mulut Anda. Gitu. Nabi yang bilang wanita otaknya Hai. Emosi dia. Halo, semangat sore teman-teman. Halo. Ya, halo. Ya, apa Dari Kristen kah? ya, ya. Dari Kristen kah? Silakan buka kamera. Halo. Sebagian. Silakan Abang. nggak punya mata katanya kok nggak dijawab. Tuhan saya maha melihat, Tuhanmu yang tidak maha melihat. Coba buka dulu ini ya. Ada aku buka dua ya. Tunggu. Tunggu sabar ya. Itu ada tema Bang. Siapakah nabi atau rasul palsu itu? Silakan. Yang bilang tadi lah. Bukan dari belakang dulu ya. Nggak bisa, nggak ada pengikutnya bang. Oke. Tunggu ya. Sabar. Orang Kristen itu kan diajarkan segala sesuatu boleh masuk ke mulut, kan gitu. Ya pikir aja sendiri. Oke. Tunggu ya bang ya. Sabar. Apa ini? Sabar. Kenapa kamu apa? Mau pamer sempak kayaknya ini. Sempak Tuhannya. Ini. Udah kau di bawah aja. Halo, semangat sore. Halo. Silakan yang non muslim naik. Jangan kejang-kejang tapi oke. Di atas sini kita diskusi baik-baik. Halo juga, silakan buka kameranya bang. Gak bisa bang, gak bisa buka kamera dia karena baru main Oke, saudara Alvin, turun juga. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar.
Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.